Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu diantaranya yang pertama adalah materi sistem bilangan, terus yang kedua yaitu komponen-komponen komputer, dan yang ketiga yaitu multimedia. Yang pertama, sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu bilangan yang memiliki basis tertentu. Notasi penulisan sistem bilangan adalah n basis. Basis pada sistem bilangan menunjukkan jumlah koefisien atau angka terdapat pada bilangan tersebut, dimulai dari 0 dan seterusnya. B. Macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan terdiri dari 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama, bilangan biner. Bilangan biner adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 2. Basis 2 di sini adalah nilai koefisien, yaitu 0 dan 1. Notasi bilangan biner dituliskan dengan n pangkat 2. Yang kedua, bilangan oktal. Bilangan oktal adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 8. Koefisien bilangan oktal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notasi bilangan oktal dituliskan dengan n pangkat 8. Dan yang ketiga, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 10. Koefisien desimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notasi bilangan desimal dituliskan dengan n pangkat 10. Selanjutnya, yang keempat, bilangan heksadesimal. Di bilangan heksadesimal adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 16. Koefisien bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A-nya itu menjadi 10. Dan selanjutnya, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Baik, untuk materi kedua yaitu komponen-komponen komputer. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya, atau yang sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Untuk melengkapi pengertian hardware di atas, berikut ini adalah 3 jenis hardware atau perangkat keras berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa contoh input device antara lain: yang pertama, keyboard, fungsinya untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Yang kedua, mouse, fungsinya untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Yang ketiga, joystick, yaitu fungsinya untuk bermain game pada permainan di komputer. Yang keempat, scanner, untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh process device yaitu diantaranya CPU, memori, motherboard, power supply, hard disk, VGA, dan sound card. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device disebut diantaranya: yang pertama, monitor. Monitor merupakan
komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Yang kedua, printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, speaker adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Dan yang keempat yaitu proyektor. Yang selanjutnya yaitu perangkat penyimpanan atau storage unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Beberapa contoh yang lain diantaranya flash disk dan optical disk. Baik, di sini ada software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Adapun klasifikasi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, software berdasarkan jenisnya. Di sini ada operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Yang kedua, program language atau bahasa program, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu program aplikasi komputer. Yang ketiga, application program, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Kedua, software berdasarkan distribusinya, yaitu freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Yang kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompetensi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mematai-matai segala aktivitas penggunaan komputer. Dan open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Dan yang terakhir, shareware, yaitu piranti untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Adapun beberapa contoh software adalah sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Microsoft Office Word, yaitu berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Microsoft Office PowerPoint, yaitu untuk membuat presentasi, video, dan lain-lain. Google Chrome berfungsi sebagai internet browser. Photoshop berfungsi untuk mengedit dan membuat gambar atau foto. VCL Media Player, yaitu software pemutaran video. Dan yang terakhir ada Corel Draw, yaitu sebuah drawing software yang sangat populer di mana dia serbaguna, dimanfaatkan oleh para desainer dari berbagai aliran, seni murni, desain logo, desain icon dan karakter, desain poster, brosur, kartu nama, cover, buku, dan sebagainya. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan para pengguna komputer lainnya. Brainware juga sering disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, maka disebut user. Mereka dibagi menjadi beberapa macam. Berikut ini adalah contoh brainware. Yang pertama, programmer, orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, sistem analis, seorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam pemilihan perangkat lunak beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Materi ketiga yaitu multimedia. Pengertian multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan koneksi link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga untuk membuat website. Jenis-jenis multimedia. Multimedia interaktif.
merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat bantu berupa komputer, mouse, keyboard, dan lain-lain yang dioperasikan oleh pengguna. Contoh dari multimedia interaktif adalah aplikasi game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Yang kedua, multimedia linear merupakan multimedia ini berjalan secara lurus, yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contohnya adalah TV, film, e-book, musik, dan lain-lain. Selanjutnya, multimedia hiperaktif merupakan multimedia struktur dengan unsur terkait yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada. Contohnya World Wide Web. Dan yang terakhir adalah multimedia kits. Multimedia kits ini digunakan sebagai pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir oleh topik tunggal. Perangkat yang termasuk dalam multimedia kits yaitu CD-ROM, kaset audio, gambar statis, transparansi, overhead, dan lain-lain. Contoh aplikasi multimedia pengelolaan teks yaitu Notepad, gambar, Paint, animasi, Adobe Flash, pengelolaan suara, Cool Edit, dan lain-lain, pengelolaan video, Camtasia.